Saya Raka Rahmat Azhari, NIM 18 19 10 50 10 21 dari Perencanaan Wilayah Kota Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UTS Sistem Informasi Perencanaan yang berjudul Hubungan Omnibus Law OSS dan One Map Policy pada Sistem Informasi Perencanaan, yang dimana pada penjelasan kali ini terdiri dari pengertian dari Omnibus Law itu sendiri, pengertian atau definisi dari OSS, pengertian dari One Map Policy, dan hubungan atau keterkaitan antara Omnibus Law, OSS, One Map Policy, dan sistem dan perencanaan. Selanjutnya yaitu definisi dari mengenai Omnibus Law. Omnibus Law adalah suatu undang-undang atau UU yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang sekaligus, sehingga menjadi lebih sehingga peraturan yang tertera atau yang tercantum dalam undang-undang tersebut menjadi lebih sederhana. Istilah hukum tersebut belakangan ini sedang marak terjadi di negara kita, Indonesia. Pasalnya, pemerintah Indonesia saat ini sedang menyusun rancangan Omnibus Law yang pada tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, apalagi di masa pandemi seperti saat ini, yang dimana terjadinya inflasi sangat berpengaruh ke depannya terhadap perekonomian Indonesia. Mengenai kelanjutan penjelasan dari Omnibus Law sendiri, Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang disahkan untuk merombak beberapa ketentuan peraturan tata ruang, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Terdapat 5 peraturan tata ruang yang berubah, yaitu yang pertama, pasal 1 ayat 32 dalam Undang-Undang Tata Ruang, klausul izin pemanfaatan ruang. Klausul ini hilang dan diganti menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Yang kedua yaitu pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Tata Ruang. Pemerintah provinsi, gubernur dan DPRD setempat atau gubernur dan DPRD provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu bupati atau wali kota dan DPRD setempat masih berwenang untuk melaksanakan penataan kawasan strategis di daerah mereka. Nah, kewenangan ini akan dihapus dalam Omnibus Law, sehingga kewenangan mengenai tata ruang yang berada di daerah ini hanya sebatas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dan pelaksanaan penataan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta kerjasama antar daerah yang nantinya akan terjadi apabila Omnibus Law ini disahkan. Peraturan tata ruang yang berubah selanjutnya yaitu yang ketiga, 6 pasal, yakni pasal 49 sampai pasal 54 yang mengatur terkait perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di desa. Nah, keenam pasal tersebut dihapus di dalam Omnibus Law ini. Yang keempat yaitu pasal 60 tata ruang, mengenai tata ruang, yang dimana masyarakat berhak mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang apabila ada pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah mereka. Pada hal ini klausul mengajukan tuntutan. Klausul tersebut hilang dan berganti menjadi mengajukan keberatan
mengajukan keberatan. Nah, klausul ini jadi dalam rancangan Omnibus Law atau rancangan UU Cipta Kerja. Yang kelima yaitu pasal 74 tata ruang terkait pidana berupa denda bagi korporasi yang melanggar aturan tata ruang sebesar 3 kali lipat dari denda untuk individu pelanggar. Namun pada Omnibus Law, hukuman denda dikorting menjadi hanya sepertiga saja, yang dimana denda bagi korporasi pelanggar lebih rendah daripada individu yang melanggar. Sebaliknya, semua jenis pidana berupa denda bagi individu pelanggar dinaikkan. Sebagian pidana penjara turun dan sebagian lainnya tetap. Artinya, tidak ada hukuman penjara yang naik dalam Omnibus Law ini. Berikut hal-hal yang terdampak pada kebijakan setelah adanya Omnibus Law terhadap penataan ruang. Yang pertama, kewenangan di sini akan sebenarnya udah dijelaskan tadi. Ini merupakan ringkasan dari penjelasan yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu kewenangan gubernur dan bupati yang dipangkas, dan kedua penghapusan aturan tata ruang pada pedesaan, yang ketiga pidana terhadap kesesuaian ruang, keempat penyederhanaan perizinan berusaha. Ini penjelasan mengenai OSS atau Online Single Submission. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau disebut juga dengan Online Single Submission atau OSS, yang dimana ini merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati, wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro atau usaha kecil, usaha menengah atau besar, usaha perorangan atau badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri maupun terdapat komposisi modal asing. Selanjutnya itu manfaat penggunaan dari OSS. Yang pertama, mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha, baik persyaratan untuk melakukan usaha. Yang kedua yaitu izin usaha, ketiga maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin. Yang kedua, memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time. Yang ketiga, memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat. Dan yang terakhir, memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha. Tujuan dari OSS sendiri yaitu memberikan kemudahan akses yang saling terintegrasi dan menaruh kepercayaan kepada pelaku usaha untuk memenuhi standar pengawasan serta terpenuhnya aspek kesehatan dan keamanan lingkungan atau K3L. Selanjutnya yaitu mengenai One Map Policy atau kebijakan satu peta. Kebijakan satu peta adalah arahan strategis dalam terpenuhnya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan pembuatan One Map Policy ini adalah bahwa informasi geospasial tematik yang ada selama ini ternyata masih saling tumpang tindih satu sama lainnya. Kondisi seperti ini sangat menyulitkan dalam mendukung pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan dan infrastruktur. Dalam rangka untuk mendorong penggunaan informasi geospasial guna pelaksanaan pembangunan,
Maka pada tahun 2016, tepatnya tanggal 1 Februari 2016, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta atau KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 yang mengacu pada referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan secara nasional. Tujuan One Map Policy ini sendiri pada tahun 2018 kebijakan One Map Policy menghasilkan 85 peta tematik yang terintegrasi dari 34 provinsi di Indonesia yang dapat diakses secara terbuka melalui geoportal, di mana peta referensi tersebut terbagi dalam berbagai simpul jaringan. One Map Policy sendiri memiliki tujuan utama untuk mengurangi tumpang tindih informasi yang menyebabkan berbagai persoalan tata guna lahan di Indonesia saat ini. Manfaat dari kebijakan One Map Policy atau KSP, kebijakan satu peta. Yang pertama, kemudahan dan kepastian berusaha atau berinvestasi. Pada di sini yang dimaksud yaitu mendukung peningkatan efisiensi dan kepastian perolehan perizinan serta meningkatkan ease of doing bisnis dan mendukung iklim investasi. Yang kedua yaitu percepatan pembangunan infrastruktur. Maksudnya yaitu mendukung percepatan penyediaan infrastruktur kawasan strategis. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerataan ekonomi yang guna untuk mendukung implementasi kebijakan pertumbuhan perekonomian yang efektif dan tepat sasaran. Yang keempat yaitu penyelesaian konflik pemanfaatan ruang dan perizinan. Penyelesaian konflik pemanfaatan ruang yang telah terjadi dan mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang ke depannya. Yang kelima yaitu memberikan satu standarisasi yang sama dan transparan dalam mengukur lahan, area pembangunan dan pembangunan ruang wilayah. Yang kelima, memantau dan mencegah eksploitasi sumber daya alam seperti hasil pertambangan, perkebunan, sumber daya lahan, hutan hujan tropis secara transparan sehingga pemanfaatan lahan semakin optimal dan saling terintegrasi. Dan yang ketujuh yaitu kebijakan dan pembangunan ekonomi serta infrastruktur semakin merata dan tepat sasaran sesuai dengan tata ruang yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu aspek perencanaan, pemanfaatan ruang nasional serta pengambilan keputusan tata ruang wilayah dapat lebih efektif dan efisien melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah. Selanjutnya itu penjelasan mengenai GIS. GIS sendiri atau Geospatial Information System, suatu sistem yang berbasis komputer dengan kemampuan mengolah data preferensi geografis meliputi pemasukan, pengolahan, atau manajemen data, manipulasi dan analisis serta keluaran data. Output dari pengolahan data yang dilakukan melalui aplikasi ArcGIS adalah peta yang dapat menampilkan informasi secara geografis. Selanjutnya yaitu hubungan dalam sistem informasi perencanaan. Yang pertama, hubungan dari Omnibus Law terhadap peraturan tata ruang merupakan penegasan kembali oleh pemerintah dari ketentuan membangun usaha melalui OSS yang nantinya akan bergantung pada OSS atau sistem perizinan terintegrasi digital yang hanya cukup tersambung jaringan internet, di mana OSS ini sangat membantu dan mempermudah pelaku usaha dalam membangun suatu usaha. OSS sendiri berfungsi dalam memberikan izin usaha dengan meninjau aspek keuangan pada data terkait yang nantinya akan ditentukan kesesuaian lahan, yang mana hal tersebut dapat melalui data geospasial. Selanjutnya, pada KSP atau One Policy nantinya akan membantu dalam kemudahan memperoleh data dan informasi secara geografis berupa penggunaan lahan, batas administratif, maupun kesesuaian lahan. Penjelasan selanjutnya mengenai hubungan dalam sistem informasi perencanaan terhadap Omnibus Law ini, yaitu pada undang-undang ini pemerintah pusat
diwajibkan untuk membuat tata ruang dalam bentuk digital melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik atau OSS. Maka pelaku usaha akan mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya telah sesuai atau belum dengan rencana tata ruang. Sehingga pelaku usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan usahanya melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik dengan mengisi koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Maka pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha. Penjelasan selanjutnya yaitu suatu dokumen perencanaan menjadi dasar dalam memberikan izin para pelaku usaha dalam mendirikan usahanya, yang dimana perizinan tersebut harus memperhatikan lokasi dan lingkungan yang cocok untuk memberikan izin pada para pelaku usaha. Pihak yang berwenang akan melakukan overlay pada peta dengan lokasi usaha guna mengetahui daya dukung dan daya tampung pada lokasi tersebut. Daya dukung daya tampung pada lokasi tersebut apakah telah sesuai dengan menggunakan software GIS. Oke, cukup sekian penjelasan mengenai keterkaitan Omnibus Law, OSS, One Map Policy terhadap sistem informasi perencanaan. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.